Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini kita insya Allah akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Dan khusus untuk pertemuan kali ini, Alhamdulillah kita sudah masuk di bagian E dari bab pertama, yaitu tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi lanjutan dari konsep dasar pertidaksamaan, maka kita harus belajar lagi tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini dijelaskan bahwa pertidaksamaan linear dalam variabel X adalah pertidaksamaan yang salah satu ruas atau kedua ruasnya mengandung bentuk linear dalam variabel X yang memiliki bentuk umum. Ya, baik bentuk umumnya di sini hanya sekedar bentuk umum saja. Di sini ada AX tambah B kurang dari 0, kemudian AX tambah B kurang dari atau sama dengan 0, AX tambah B lebih dari 0, dan yang terakhir AX tambah B kurang dari atau sama dengan 0. Jadi di sini boleh di satu ruas, boleh juga di kedua ruasnya di sini, ia memiliki bentuk linear dari sebuah variabel X. Nah, salah satu ciri dari bentuk linear adalah dia berpangkat 1 ya. Di sini berpangkat 1. Baik, di sini dijelaskan juga bahwa cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel yaitu dengan cara dipisahkan variabel X di ruas tersendiri dan konstanta di ruas lainnya dengan menggunakan sifat-sifat dasar pada pertidaksamaan. Jadi untuk di sini penjelasannya bahwa menyelesaikannya atau mencari nilai X dari sebuah pertidaksamaan linear satu variabel, kita kembali lagi mempelajari tentang sifat-sifat dasar pada pertidaksamaan, yaitu tentang perpindahan ruas dan pembagian pada pertidaksamaan ya, berubah atau tidak berubah tandanya. Baik, untuk contoh soal yang pertama, di sini disebutkan bahwa bisa kalian perhatikan, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, dilihat di sini untuk contoh soal bagian A, masih agak mudah. X kurang 3 lebih dari 5. Kemudian bagian B, 3X kurang 4 lebih dari atau sama dengan 5X tambah 2. Sekarang kita jawab dulu untuk yang bagian A. X kurang 3 lebih dari 5. Nah, maka di sini X lebih dari 5 tambah 3. Ya, di sini minus 3. Ketika dia pindah ruas jadi positif 3 ya. Ya, perpindahan ruas atau pengurangan dari tiap-tiap ruas pada pertidaksamaan itu tidak mengubah tanda. Ya, maknanya di sini adalah ya, jadi sini untuk dihilangkan minus 3-nya ini, di sini ditambah 3. Ya, di sini juga ditambah 3. Ya, ditambah 3 ya. Seperti itu. Nah, sehingga karena di sini minus 3, di sini tambah 3, ini habis. Tinggal menyisakan X lebih dari 5 tambah 3. Maka X-nya lebih dari 8. Karena pertanyaannya adalah tentukan himpunan. Nah, dia berbentuk himpunan. Jadi dituliskan dalam bentuk notasi himpunan penyelesaian. Yaitu X, di mana X lebih dari 8X elemen real. Itu untuk contoh soal yang pertama. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua, di sini disebutkan 3X kurang 4 lebih dari atau sama dengan 5X tambah 2. Jadi untuk bentuk yang bagian B ini, di kedua ruasnya dia memiliki bentuk dari persamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, dia bisa dilihat. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya ini kita pertukarkan saja kedua ruasnya. Jadi variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta juga. Maksudnya dengan bilangan juga. Di sini positif 5 dia pindah ruas jadi negatif 5 atau kurang 5. Kemudian di sini minus 4 dia pindah ruas. Ya, jadi tinggal tambah 4 kan. Nah, sehingga menjadi 3X kurang 5X lebih dari atau sama dengan 2 tambah 4. 3X kurang 5X, nah, maksudnya itu hasilnya adalah minus 2X. Lebih dari atau sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, kemudian bisa dilihat di sini juga ada perubahan tanda ya. Yang tadinya lebih dari menjadi lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Sehingga X-nya itu sama dengan 6 per minus 2. Ya, kenapa berubah tandanya? Karena kedua ruas pada pertidaksamaan
Kalau dibagi dengan bilangan negatif, di sini dibagi negatif 2, di sini juga dibagi negatif 2, maka tandanya berubah. Yang tadinya lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Maka X-nya kurang dari atau sama dengan 6 per minus 2. Maka X-nya kurang dari atau sama dengan minus 3, yaitu dari 6 per min 2 ya, yaitu minus 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari atau sama dengan minus 3, X elemen bilangan real. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Dan menjadi contoh soal yang terakhir pada pertemuan kali ini. Ya, selesaikan pertidaksamaan berikut. Nah, diselesaikan di sini, dia tidak dalam bentuk himpunan penyelesaian. Dia cuma hanya menyatakan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, bisa kalian perhatikan di sini, kita akan jelaskan. Untuk bagian A, ya, 2X kurang 3 per 3 lebih dari atau sama dengan 12. Kita jawab. Ya, 2X kurang 3 per 3 lebih dari atau sama dengan 12. Nah, di sini ini 3-nya kita pindah ruaskan, yang tadinya bagi menjadi kali. Ya, sehingga 2X kurang 3 lebih dari atau sama dengan 12 kali 3. Ya, kemudian ini 2X kurang 3 lebih dari atau sama dengan 36. Dari 12 kali 3 ya. Sehingga 2X lebih dari atau sama dengan 36 tambah 3. Ya, ini pindah ruas, kurang 3 atau minus 3. Pindah ruas menjadi positif 3 ya. Kita lanjutkan di sini. Menjadi 2X lebih dari atau sama dengan 39. Dari 36 tambah 3. Kemudian X lebih dari atau sama dengan 39 per 2. Ya, maka X-nya lebih dari atau sama dengan 19 1 per 2. Ya, ini atau dikecilkan ya. Ya, dikecilkan, dijadikan pecahan campuran. Atau bisa juga kalian sebutkan 19,5. Nah, tapi kalau sudah kalian jawab sampai di sini, ini sudah menyatakan jawaban yang benar ya. X-nya lebih dari atau sama dengan 39 per 2 atau 19,5. Baik, untuk contoh soal bagian B, bisa kalian perhatikan, kita bacakan soalnya dulu. 3X kurang 2 per 5 kurang dari atau sama dengan 4 dikurang 1 per 2X. Jawabannya ada di sini. Bisa kalian perhatikan. Jadi kita tulis ulang soalnya dulu. Nah, kemudian di sini ada satu tambahan penyelesaian bahwa ya di sini kan ada 1/2X tadi ya. Nah, 1/2X itu maknanya adalah X per 2. Jadi sama maknanya juga dengan 1/2X. Yaitu X per 2 ya. Nah, sehingga dia menjadi 3X kurang 2 per 5 kurang dari atau sama dengan 4 kurang X per 2. Nah, langkah berikutnya ini 2 kita kalikan dengan 4. Ya, menjadi 8 kurang X per 2. Nah, bentuknya sudah seperti ini. 3X kurang 2 per 5 kurang dari atau sama dengan 8 kurang X per 2. Langkah berikutnya adalah kita lakukan perkalian secara silang. Ya, 2-nya dipindahkan ke sini. Karena bagi 2 menjadi kali 2 nanti. Kemudian 5 juga dia pindah ruas ke sini. Nah, yang tadinya bagi menjadi kali. Sehingga hasilnya menjadi, bisa kalian lihat, 2 kali 3X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 5 kali 8 kurang X. Langkah berikutnya, ini dikali ke dalam. Ya, 2 kali 3X, 6X. Kemudian 2 kali minus 2 atau kurang 2 menjadi minus 4 atau kurang 4. Kemudian ini 5 kali 8, 40. Ya, kemudian 5 kali minus X atau kurang X menjadi minus 5X atau kurang 5X. Lanjut pengerjaannya di sini. Ya, langkah berikutnya di situ. Ya, ini 5X kurang 5X atau minus 5X. Kita pindah ruaskan dia. Ya, dia nanti menjadi positif 5X. Seperti itu. Kemudian 40 tetap. Ya, ini minus 4 nanti dia juga pindah ruas. Ya, dia pindah ruas menjadi positif 4. Ya, seperti itu ya. Ya, sehingga hasilnya ada di langkah selanjutnya di sini. Menjadi 6X tambah 5X kurang dari atau sama dengan 40 tambah 4. Nah, ini tandanya tidak berubah. Ya, dia tidak berubah ya. Perubahan tanda hanya berlaku pada ketika dia dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Ya, menjadi 6X tambah 5X 11X kurang dari atau sama dengan 44, yaitu dari 40 tambah 4. Kemudian X-nya itu kurang dari atau sama dengan
44/11, maka X-nya kurang dari atau sama dengan 4. Baik, seperti itu. Ya, untuk contoh soal bagian 3 dan bagian 4, kita akan bahas insya Allah pada video pembelajaran selanjutnya. Dan saya harapkan untuk materi kali ini dan contoh soal 1 dan 2 kalian tulis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan untuk selanjutnya saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.